Kota Pasuruan adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Timur, terletak 60 km sebelah tenggara Surabaya. Kota Pasuruan berada di jalur utama pantai utara yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Bali, menjadikannya sebagai kota dengan prospek ekonomi yang besar di kawasan Indonesia bagian timur. Kota ini terdiri dari 4 kecamatan dan 34 kelurahan dengan luas wilayah 35,29 km. Beberapa kilometer dari pusat kota Pasuruan terdapat sumber mata air yang diberi nama Umbulan. Merupakan sumber mata air terbaik di Jawa Timur yang berlokasi di Desa Umbulan, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Kesegaran sumber air ini laksana harta karun yang berharga sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda. Mata air pertama kali ditemukan sekitar tahun 1916 oleh Belanda. Dan untuk pertama kalinya dikelola pada 1917 oleh Inlando Water Bedridge. Ketika itu air dimanfaatkan warga Belanda yang tinggal di kota Pasuruan dan Surabaya. Kini sistem penyediaan air minum atau SPAM Umbulan di Winongan, Kabupaten Pasuruan dapat memberikan manfaat untuk sebagian warga di Jawa Timur. Air mengalir sampai jauh, memenuhi kebutuhan masyarakat di 5 kabupaten atau kota di Jawa Timur. Di antaranya Kabupaten Pasuruan, kuota air 420 liter per detik. Kota Pasuruan, kuota air 110 liter per detik. Kabupaten Sidoarjo, kuota air 1.200 liter per detik. Kota Surabaya, kuota air 1.000 liter per detik. Dan Kabupaten Gresik, kuota air 1.000 liter per detik. Salah satu yang sedang dikerjakan oleh PDAB Jawa Timur adalah SPAM regional Umbulan, yaitu penyediaan air minum bagi 5 kabupaten kota, mulai Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, dan Kabupaten Gresik. Setelah 40 tahun, kini sumber air Umbulan mulai dikembangkan pemerintah setempat. Kementerian Keuangan memberikan pula bantuan untuk pendampingan bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai PJPK dengan penunjukan PT SMI untuk memberikan pendampingan dan juga advisory di dalam hal penyiapan dokumen pelelangan. Penugasan SMI ini berakhir sampai dengan financial close dari proyek KPBU SPAM Umbulan. Selain SMI, juga Kementerian Keuangan telah menunjuk PT PII, Penjamin Infrastruktur Indonesia, untuk memberikan jaminan kepada badan usaha apabila di dalam pelaksanaan ataupun pengoperasian SPAM Umbulan ini terjadi gagal bayar dan sebagainya. Sejak 2010, pemerintah Indonesia telah memberikan dukungan terhadap pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan diberikannya pinjaman proyek terhadap PT SMI melalui Direktorat Jenderal Pajak, dukungan kelayakan dari Menteri Keuangan, dan dukungan pencerminan dari PT PII. Selain itu juga mendapatkan dukungan berupa pembangunan fisik dan perizinan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta mendapatkan dukungan kebijakan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP. Landasan hukum yang mendasari Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum atau BPPSPAM, diantaranya Peraturan tentang Pengusahaan Sumber Daya Air dan Peraturan tentang Sistem Penyediaan Air Minum.
Proyek SPAM unggulan mempunyai nilai investasi sebesar 4,6 triliun rupiah. Menggunakan skema kerjasama pemerintah badan usaha atau KPBU. Sumber mata air unggulan akan mampu memproduksi air bersih dengan kapasitas 4.000 liter per detik. Sehingga ditargetkan dapat melayani air bersih bagi 1,3 juta penduduk atau 31.000 sambungan rumah atau terbarukan di Provinsi Jawa Timur. Perusahaan swasta yang menangani pembangunan infrastruktur SPAM unggulan adalah PT Meta Adia Tirta Unggulan. Perusahaan ini memulai proyek dengan membangun instalasi pengelolaan air reservoir dan pemasangan pipa transmisi sepanjang kurang lebih 93 km. Fase pertama pembangunan pipa sepanjang 13,2 kilo dari mulai unit produksi unggulan ini sampai Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan. Proyek pembangunan SPAM unggulan bukan proyek yang mudah, tapi proyek penuh dengan perhitungan, desain, dan manajemen khusus. Mengingat unggulan ini adalah reservoir air yang merupakan spring water terbesar di Pulau Jawa. Apabila kita salah melakukan pembangunan, maka spring water ini bisa menghilang atau berkurang debitnya. Sehingga desainnya harus hati-hati, dan alhamdulillah kita telah membuktikan dari semua desain tadi dengan menyelesaikan reservoir dan menyelesaikan peralatan lainnya tanpa adanya kerusakan dan tanpa adanya perubahan spring water yang sudah ada. Menurut saya, proyek pembangunan SPAM unggulan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan, dan juga bermanfaat bagi kota-kota lain yaitu Sidoarjo, Surabaya, dan Gresik. Dan juga mudah-mudahan saya berharap pembangunan di Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan ini lebih maju dan lebih mensejahterakan rakyat Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan. Dengan adanya sistem penyediaan air minum unggulan, diharapkan warga dapat menikmati air bersih untuk kehidupan sehari-hari. Sehingga taraf hidupnya pun menjadi lebih baik. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting yang menjadi prioritas pembangunan nasional. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai tulang punggung dalam pembangunan infrastruktur tentu perlu didukung sumber daya manusia yang mampu menghadapi tantangan global dan revolusi industri 4.0. Melalui peran pengembangan Badan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus mengembangkan dan mencetak SDM berkompeten. Dalam pelaksanaan tugasnya, BPSDM didukung oleh Sekretariat Pusat serta didukung Balai Diklat, mengembangkan SDM PUPR yang kompeten dengan merancang dan melaksanakan program pengembangan kompetensi SDM secara sistematis, mulai dari gap kompetensi dan kinerja. BPSDM telah mendesain kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan unit organisasi dan menjawab permasalahan di lapangan, serta pelatihan untuk memperbaiki gap kompetensi. Kegiatan pelatihan lebih difokuskan pada materi 70% praktek di lapangan atau on-the-job training, 20% tutorial, dan 10% teori. Sedangkan bentuk mode pelatihan yang diterapkan ada pelatihan dalam kelas, pelatihan e-learning, pelatihan blended learning yang menggabungkan e-learning dan klasikal,
juga dikembangkan sistem belajar mandiri melalui aplikasi Simantu. Yang tidak kalah penting, BPSDM juga telah mengembangkan program pelatihan sertifikasi kerjasama dengan asosiasi profesi. Kemudian untuk mendukung revolusi industri 4.0, BPSDM juga terus berinovasi, yaitu dengan mengembangkan aplikasi Simantu, Simentor, I-Pelatihan, Simerit PUPR, serta aplikasi lainnya yang mendukung pengembangan SDM. Untuk lebih meningkatkan kualitas SDM, BPSDM juga mengembangkan penerapan manajemen talenta dan pengembangan jabatan fungsional. Salah satu terobosan Kementerian PUPR adalah dengan mendirikan perguruan tinggi vokasi, yaitu Politeknik PUPR, yang bertujuan untuk mendukung pengembangan SDM dan percepatan pembangunan infrastruktur. Sebagai motor pembangunan infrastruktur, SDM Kementerian PUPR haruslah unggul, profesional, dan handal dalam menghadapi tantangan ke depan. Ketersediaan sumber daya air menjadi kunci demi mensukseskan program Nawacita berkedaulatan pangan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR memiliki peran sentral dalam membangun infrastruktur sumber daya air. Lancarnya penyaluran air akan mendorong akselerasi peningkatan produksi hasil pertanian, sehingga memperkuat ketahanan pangan nasional. Untuk mensukseskan program pemerintah, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melalui Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I telah membangun bendungan terbesar di Pulau Nusa Tenggara Barat. Berlokasi di Desa Bangkat Monte, Kecamatan Brangrea, Sumbawa Barat, tepatnya di aliran Sungai Brangbea bagian hulu Bendung Kalimantong II. Awal musim tahun 2019, masyarakat Sumbawa Barat insya Allah sudah bisa memanfaatkan hasil daripada pembangunan Bintang Bano ini. Pembangunan bendungan dimulai sejak 2015 dan selesai pada akhir 2018. Pembangunan tahap 1 meliputi bendungan utama 667,7 miliar rupiah dikerjakan oleh kontraktor PT Brantas Abipraya Bahagia Bangun Nusa atau KSO. Kontrak kedua berupa spillway bendungan senilai 209 miliar rupiah dengan kontraktor PT Hutama Karya Persero. Bendungan Bintang Bano membendung aliran sungai Brangrea yang dibangun dengan ukuran batu setinggi 72 meter. Bentang sepanjang 497 meter, serta mempunyai area genangan seluas 277,52 hektar. Setiap musim hujan, dikala kami sedang panen, Pak, hasil panen kami dibawa sama air, Pak, kadang-kadang itu. Dan kalau musim kering, musim kemarau, ya kadang-kadang lahan pertanian kami itu tidak bisa kita garap dengan maksimal. Jadi untuk itu kami sangat berharap sekali, Pak, sangat-sangat berharap. Agar pembangunan proyek Bintang Bano itu bisa segera rampung, Pak. Bintang Bano yang merupakan bendungan terbesar di Sumbawa Barat akan beroperasi dengan mikrohidro berkapasitas 2 kali 4,4 MW. Bendungan juga akan membantu memenuhi kebutuhan listrik Kabupaten Sumbawa Barat, suplai air bersih sebesar 555 liter per detik, suplai air irigasi 6,695 hektar, intensifikasi 2,493 hektar, dan ekstensifikasi 4,202 hektar. Bendungan Bintang Bano juga akan membendung aliran sungai Brangrea dan mengendalikan banjir periode 25 tahun sebesar 21,13 juta meter kubik.
Kapasitas tampungan total bendungan Bintang Banu sebesar 65,84 juta meter kubik atau merupakan yang terbesar di NTB. Selain itu, manfaat tidak langsung yang akan dirasakan oleh masyarakat, yakni dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar melalui pengembangan perikanan air tawar. Lapangan pekerjaan pun terbuka, karena bendungan memiliki potensi di bidang pariwisata. Pemandangan alam sekitarnya masih asri, dengan kondisi hutan di sekitarnya yang masih terjaga. Dengan begitu, manfaat bendungan menjadi berlipat, sehingga dapat lebih cepat mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat. PKPT mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, pengkajian kebijakan dan strategi pengembangan infrastruktur, serta penerapan teknologi hasil penelitian dan pengembangan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR). Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Penerapan Teknologi dikepalai oleh Kepala Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi, dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Bidang Program dan Evaluasi, Kepala Bidang Sumber Daya Kelitbangan, Kepala Bidang Kajian Kebijakan dan Kerjasama, serta Balai Litbang Penerapan Teknologi Sumber Daya Air, Balai Litbang Penerapan Teknologi Permukiman, dan Balai Litbang Penerapan Teknologi Jalan dan Jembatan. PKPT berfungsi sebagai pendukung akselerasi pembangunan infrastruktur PUPR secara komprehensif dan terintegrasi dengan sektor-sektor di lingkungan Kementerian PUPR melalui penerapan teknologi dari hasil penelitian dan pengembangan Litbang yang lebih kreatif dan inovatif. Dengan adanya PKPT, hasil Litbang menjadi lebih utuh dan terpadu, serta mengarah kepada rekomendasi kebijakan penyelenggara infrastruktur, yaitu terbukti secara ilmiah, layak dari sisi ekonomi, mampu diterima masyarakat, serta yang tak kalah penting yaitu ramah lingkungan. Untuk memudahkan penerapan teknologi serta koordinasi dengan stakeholder terkait, PKPT menyusun proses yang dimulai dari prototipe teknologi hasil Litbang oleh masing-masing Litbang terkait, yang kemudian dilakukan pengkajian dan penerapan teknologi oleh balai-balai di lingkungan PKPT, hingga tercipta kerjasama dengan aplikator yang didukung dengan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam bentuk paten ataupun hak cipta. Proses bisnis penyusunan rekomendasi kebijakan yang dilakukan PKPT dimulai dari menjawab isu dan permasalahan yang ada. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode penelitian yang tepat. Dan pada akhirnya menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dibutuhkan pimpinan dalam pengambilan keputusan. Keberhasilan dari penelitian tak lepas dari sumber daya manusia yang kami miliki. PKPT didukung oleh SDM yang terdiri dari para peneliti handal, perekayasa, dan jabatan fungsional lainnya. PKPT memiliki sedikitnya 17 bidang kepakaran: arsitektur, antropologi, pengkajian dampak sosial dan evaluasi program, teknik lingkungan, perencanaan dan kebijakan sosial, ekonomi lingkungan, studi perkotaan dan regional, kebijakan publik, studi kemasyarakatan lainnya, ilmu kebijakan, sosiologi, kebijakan dan administrasi, teknologi dan manajemen lingkungan, ekonomi terapan, dan teknologi konstruksi. Di tingkat manajemen, PKPT didukung oleh para pejabat struktural yang kompeten dan profesional di bidangnya. PKPT menyediakan data dan informasi kebijakan infrastruktur PUPR. PKPT telah berkarya dan menghasilkan produk hasil Litbang, yaitu kajian hasil Litbang aspek ekonomi infrastruktur, rekomendasi kebijakan mendukung infrastruktur PUPR, dukungan penerapan teknologi Litbang, penyediaan data dan informasi tentang kebijakan dan penerapan teknologi, serta layanan advis sosial ekonomi,
juga beberapa rekomendasi kebijakan, seperti Peraturan Menteri dan Surat Edaran Menteri sebagai dukungan akselerasi penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. PKPT juga menghasilkan produk Litbang Terapan, yaitu Strategi Akselerasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur PUPR, Kajian Pengendalian Pembangunan di Kawasan Ekonomi Khusus berbasis daya dukung dan daya tampung, Kajian Perhitungan Opportunity Cost untuk peningkatan efektivitas perencanaan OP Infrastruktur PUPR, Litbang Potensi Penerapan Teknologi Perumahan dan Permukiman, SPAM, dan Sanitasi mendukung penanganan kawasan kumuh. Guna mendukung stakeholder internal dan eksternal, PKPT membangun pusat data dan informasi, antara lain Laboratorium Kebijakan Infrastruktur PUPR, Instrumen Pemetaan Data Socycling Sistem Inovasi Teknologi Hasil Litbang, Teknologi Online Electronic Office System, Perpustakaan Online, Repositori Hasil Litbang, Jurnal Online, serta beberapa aplikasi untuk mendukung aspek non-teknis dalam pembangunan infrastruktur PUPR. Penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat dimulai dari tahap gagasan, perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi beberapa karya tersebut, seperti Advis Inovasi Tata Kelola Teknologi Updating mendukung penyediaan air minum, Advis Pemetaan Sosial Ekonomi dan Lingkungan, Advis Pembangunan Jalan, Advis Pembangunan Jembatan. Untuk informasi lebih lanjut, kami bisa dihubungi di http://litbang.pu.go.id/pkpt, email pkpt@pu.go.id, telepon 021 727 84641, atau kunjungi media sosial kami Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi, Facebook @puslitbangkpt, Twitter @puslitbangkpt, Instagram @puslitbangkpt, YouTube PKPT Kementerian PUPR. Inovatif, kreatif, dan berkelanjutan. Kabupaten Kudus merupakan wilayah agraris dan destinasi wisata di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Kudus terkenal dengan sebutan Kota Kretek, memiliki destinasi wisata religi antara lain tempat ziarah Sunan Muria dan peninggalan Sunan Kudus yaitu Menara Kudus yang berada di pusat kota Kudus. Sebagian besar masyarakatnya bermata pencarian sebagai petani, pedagang, usaha, dan buruh pabrik. Pada musim kemarau, wilayah Kabupaten Kudus sering mengalami kekeringan, sehingga diperlukan peningkatan infrastruktur sebagai upaya peningkatan ketersediaan air irigasi pendukung produksi pertanian. Itu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melalui Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana SNVT Pembangunan Bendungan berupaya meningkatkan ketersediaan air untuk irigasi baku dengan membangun bendungan Logung. Terletak di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Bendungan Logung akan mendukung upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional. Daerah genangan bendungan seluas 144,06 hektar. Meliputi Duku Selalang, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Jekulo, Duku Sintru, Desa Kandang Mas, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Pembangunan dilaksanakan pada 2015 dan telah selesai pada 2018 lalu. Pengalihan aliran Sungai Lolung dan Sungai Gajah pada 29 Maret 2016 silam menandai dimulainya pekerjaan tubuh bendungan. Pengalihan dilakukan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dengan spesifikasi yang ada, bendungan mampu menampung 20,15 juta meter kubik air. Jumlah ini digunakan untuk suplai irigasi seluas 2.805 hektar. Daya tampung waduk mampu mengurangi debit banjir ulang 100 tahun sebesar 110 meter kubik per detik.
Debit air baku yang dihasilkan mencapai 200 liter per detik untuk wilayah Kabupaten Kudus. Tidak hanya itu, air waduk juga bisa menjadi pembangkit listrik mikrohidro 0,5 MW. Angka sebesar ini cukup memenuhi kebutuhan operasional Bendungan Logung. Kita sudah selesai membangun bendungannya, ya. Ini tentunya dilanjutkan dengan jaringan irigasinya. Irigasi existing kan ada 2.800, itu yang existing. Kita lanjutkan dengan ekstensifikasinya, perluasannya, perkembangannya 2.500 kan, sehingga nanti jadi 5.300. Tahun 2019 selesai semuanya, sehingga kita mempunyai 5.300 hektar untuk wilayah Bendungan Waduk Logung ini, ya, irigasi premium itu. Saya kira impounding untuk daerah Kudus ini kan hujannya cukup tinggi. Ini untuk 20 juta sudah kita tutup. Ini kan baru mulai musim hujan. Nah, ini satu musim hujan ini harapan saya sudah bisa spill out, sudah melimpah di spillway, sudah penuh, ya, 20 juta. Pembangunan bendungan dikerjakan kontraktor konsorsium BUMN, yakni PT Wijaya Karya dan PT Nindya Karya. Keseluruhan biaya pembangunan Bendungan Logung mencapai 620 miliar diperoleh dari APBN. Di area lahan yang akan digenangi air bendungan, tidak terdapat permukiman warga. Kelak, Bendungan Logung diharapkan bisa dijaga para pemangku kepentingan dan difungsikan secara maksimal. Sebab selain bertujuan untuk irigasi, pengendali banjir, air baku, dan pariwisata, Bendungan Logung juga berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjadi sumber kehidupan masyarakat sekitar.